Di antara kapal perang, 400 pasukan setan TNI berangkat ke Australia. Angkatan laut yang kuat adalah mutlak diperlukan oleh negara seperti Republik Indonesia. Kita adalah negara kepulauan. Kita adalah sebuah archipelago state. Hidup kita tergantung dari komunikasi, dari jalur-jalur laut yang bebas dan yang harus kita kuasai. Ini adalah masalah hidup dan mati bangsa Indonesia. Our stand is very clear. We respect all the big powers and all the powers that need to have their space, their rights respected, a rules-based international order, because we are the most affected by any order that just relies on big power. Therefore, we are determined to strengthen our defense, and that's exactly the key word. Our outlook is a defensive outlook. We have stated that we will defend our territory with every means in our disposal, and we learn from the examples of our neighbors and of the situation. Kapal perang KRI 592 Banjarmasin mengantarkan 400 pasukan yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan Satgas Pamrahwan ke wilayah Pulau Pasir. Ratusan personel yang dijuluki pasukan setan ini dikirim untuk libas habis pemberontak ke Australia di wilayah Pulau Pasir NTT. Upaya pelepasan 400 personel Batalion Infanteri 315 Garing Garuda Kodam 3 Siliwangi itu dilakukan di lapangan Mulyono Silam, Dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara, Senin 21 November. Pelepasan ratusan personel TNI tersebut dipimpin langsung Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto dan dihadiri Inspektur Kolin Lamil Laksma TNI Ferendi Hasaragi. Ratusan pasukan setan tersebut dikirimkan ke wilayah Pulau Pasir dengan KRI Banjarmasin 592. Kapal perang jenis landing platform Dosting tersebut yang dikomandani Letkol Laut Nur Rahman Ibrahim tersebut akan menurunkan pasukan yang bertugas dalam pengamanan daerah-daerah rawan di dermaga. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Irfan Syah mengatakan pengiriman 400 personel pasukan tersebut tetap memperhatikan protokol kesehatan. Seluruh aktivitas dari embarkasi personel hingga saat melintas di laut akan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Mulai dari embarkasi personel, material, saat lintas laut hingga kapal sandar dan melakukan debarkasi harus mengacu kepada prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, kata Laksda Irfan Syah. Sebelumnya TNI telah mempersiapkan 400 prajurit Batalion Infanteri 315 Garing Garuda untuk bertugas di garis depan. Penggerahan ratusan prajurit yang dikenal dengan sebutan pasukan setan ini pun akhirnya dilakukan. Itu pasukan batalion. Namanya pasukan setan, sebutannya dari dulu itu dari batalion. Dari Bandung itu memang dia tugasnya seperti waktu di Aceh, penumpasan dia juga. Kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kapen Kolgap Wilham III, Kolonel ZZI IGN Suryastawa kepada Detikom Senin 21 November. Soal apakah pasukan setan akan turut memburu teroris yang mengusik tanah NKRI, Suryastawa menyebut hal itu bergantung pada hasil rapat pimpinan TNI yang di mana Australia tersebut harus ditumpas habis. Militer Tentara Nasional Indonesia mengerahkan pasukan gabungan dari Korps Marinir dari Raider Angkatan Darat ke perbatasan Australia dan Timor Leste. Berdasarkan siaran resmi dari Komando Resor Militer 161 Garing Wirasakti dilansir Viva Militer, Jumat, pasukan gabungan itu dikerahkan ke perbatasan sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar Satgas Pamputer. Puluhan pasukan Korps Marinir yang terlibat berasal dari Batalion Infanteri Marinir 11 Garing Kakatua Raja Perkasa yang berada di bawah kendali Komando Pasmar 3. Sedangkan pasukan TNI Angkatan Darat berasal dari Yonif Raider Khusus 744 Garing Satya Yuda Bakti di bawah Komando Brigif 21 Garing Komando
Pasukan Satgas Pamputer ini menggantikan pasukan sebelumnya. Mereka dikerahkan ke pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Australia, yaitu Pulau Batak di Kabupaten Kupang dan Pulau Undana di Kabupaten Rotendao. NTT yang jadi perbatasan dengan Australia, seluruh pasukan marinir dan raider khusus yang dikerahkan telah mendapat pengarahan saat mengikuti upacara penerimaan satuan tugas pengamanan pulau terluar di Marsaling Area Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Lantamal 7 Kupang. Pasukan TNI Angkatan Darat dikirim ke wilayah perbatasan Indonesia dengan Australia untuk mengamankan sejumlah kawasan perbatasan. Komandan Korem 161 Garing Wirasakti Kupang Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa kepada wartawan di Markas Lantamal 7 Kupang, Sabtu, mengatakan pasukan itu berasal dari Satuan Yonif Raider 408 Garing Suhbrasta dan Satuan Yonif Mekanis 741 Garing Garuda Nusantara. Mereka nanti akan menggantikan Satgas sebelumnya yang sudah bertugas selama 9 bulan, mengamankan wilayah perbatasan yang berbatasan dengan Australia. Katanya usai memimpin upacara penerimaan kedatangan ratusan Satgas tersebut di Markas Lantamal 7 Kupang. Jenderal berbintang saat itu menjelaskan, nantinya satuan dari Yonif Raider 408 Garing Suhbrasta akan menggantikan satuan Yonif 743 Garing Pratnya Semapta Yuda. Sementara Satuan Yonif Mekanis 741 Garing Garuda Nusantara akan menggantikan Satuan Yonif 715 Garing Motuliato yang sudah bertugas selama 9 bulan. Ratusan pasukan itu baru tiba di Kupang pada Jumat menggunakan KRI Banjarmasin 592. Mantan Wadanjen Kopassus itu mengharapkan Satgas yang baru bertugas di kawasan perbatasan Indonesia, Australia itu dapat menjalankan tugasnya dengan terus melanjutkan berbagai program yang sudah dijalankan oleh Satgas sebelumnya. Ia pun menegaskan menjadi Satgas Pamtas Indonesia Australia adalah tugas mulia, karena tidak semua pasukan terpilih untuk menjaga kawasan perbatasan. Jaga kehormatan dan lakukan tugas dan kewajiban sebagai TNI, serta terus membantu masyarakat di kawasan perbatasan. Pesan dan rim kepada ratusan prajurit itu. Selanjutnya pasukan itu akan bertolak ke kawasan perbatasan pada Sabtu sore, sementara pasukan yang lama akan bertolak dari perbatasan pada Minggu. Sebelumnya TNI telah mempersiapkan 400 prajurit Batalion Infanteri 315 Garing Garuda untuk bertugas di garis depan. Penggerahan ratusan prajurit yang dikenal dengan sebutan pasukan setan ini pun akhirnya dilakukan. Itu pasukan batalion. Namanya pasukan setan, sebutannya dari dulu itu dari batalion. Dari Bandung itu memang dia tugasnya seperti waktu di Aceh, penumpasan dia juga. Kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kapen Kolgap Wilham III, Kolonel ZZI-IGN Suryastawa kepada Detikom Senin 21 November. Soal apakah pasukan setan akan turut memburu teroris yang mengusik tanah NKRI, Suryastawa menyebut hal itu bergantung pada hasil rapat pimpinan TNI yang di mana Australia tersebut harus ditumpas habis. Militer Tentara Nasional Indonesia mengerahkan pasukan gabungan dari Korps Marinir dari Raider Angkatan Darat ke perbatasan Australia dan Timor Leste. Berdasarkan siaran resmi dari Komando Resor Militer 161 Garing Wirasakti dilansir Viva Militer, Jumat, pasukan gabungan itu dikerahkan ke perbatasan sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar Satgas Pamputer. Puluhan pasukan Korps Marinir yang terlibat berasal dari Batalion Infanteri Marinir 11 Garing Kakatua Raja Perkasa yang berada di bawah kendali Komando Pasmar 3. Sedangkan pasukan TNI Angkatan Darat berasal dari Yonif Raider khusus 744 Garing Satya Yuda Bakti di bawah Komando Brigif 21 Garing Komando. Pasukan Satgas Pamputer ini menggantikan pasukan sebelumnya. Mereka dikerahkan ke pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Australia, yaitu Pulau Batak di Kabupaten Kupang dan Pulau Undana di Kabupaten Rotendao. NTT yang jadi perbatasan dengan Australia, seluruh pasukan marinir dan raider khusus yang digerakkan telah mendapat pengarahan saat mengikuti upacara penerimaan satuan tugas pengamanan pulau terluar di Marsaling Area Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Lantamal 7 Kupang. Pasukan TNI Angkatan Darat dikirim ke wilayah perbatasan Indonesia dengan Australia untuk mengamankan sejumlah kawasan perbatasan.